Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, kawan-kawan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan di malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka merajut ukhuwah dari komunitas MFS, Muslim Football Sidoarjo, yang biasanya kita ketemu di lapangan. Sekarang kita bisa ketemu di tempat yang nyaman ini. InsyaAllah kita akan sedikit memberikan tausiah, memberikan nasihat agar kita selain bersenang-senang dengan sepak bola, kita juga menambah atau mendapatkan tambahan ilmu agama. Karena kita membawa nama Islam di sini, Muslim Football Sidoarjo. Ini identitas yang sangat mulia, menunjukkan kalau kita beragama Islam. Jadi kata Muslim di sini tolong dihargai. Ya, Muslim seorang yang beragama Islam, yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengingatkan kepada kita tentang agama yang mulia ini. Islam adalah agama yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat ke-19, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan di dalam tafsirnya tentang ayat ini. Beliau mengatakan, ikhbarun minallahi ta'ala bi annahu la dina indahu yaqbaluhu min ahadin siwal Islam. Ayat ini adalah bentuk pengabaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada agama di sisinya yang diterima dari seorang pun selain agama Islam. Ya. Jadi ma'asyarul muslimin, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita tatkala memperkenalkan diri kita dengan komunitas muslim, maka kita sekali lagi membawa nama agama kita, agama yang mulia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang kemuliaan Islam dalam surat Ali Imran ayat ke-85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Maka kita tidak boleh ragu sama sekali bahwasanya satu-satunya agama yang diterima oleh Allah adalah Islam. Sahabat yang mulia, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, pernah dalam suatu ketika beliau dengan bangga mengidentitaskan dirinya sebagai seorang muslim tatkala beliau bertemu dengan yaitu pembesar dari orang-orang kafir dalam kondisi yang mungkin kurang pantas. Ya, tidak pakai alas kaki, ya, kemudian sepatunya digantung di leher, yang menunjukkan ya masa sih ketemu orang-orang besar berpenampilan seperti ini.
Maka Umar bin Khattab merasa tidak ada masalah, yang penting kita mulia dengan Islam. Maka beliau mengatakan, inna kunna adzalla qaum fa'azzanallahu bil Islam famahma natlubil izzata bighairi ma a'azzanallah adzalanallah. Kata beliau, sesungguhnya kita dahulu adalah kaum yang paling rendah. Orang Arab sebelum kedatangan Islam itu kaum yang paling rendah. Maka Allah muliakan kita dengan Islam. Maka dari itu, tatkala kita mencari kemuliaan selain dengan apa yang telah Allah muliakan kita, yaitu Islam, adzalanallah, maka Allah akan hinakan kita. Nah, pesan-pesan ini teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, mengingatkan sekali lagi, kita membawa identitas agama yang mulia. Ya, bukan sekedar main-main, ya. Muslim Football Sidoarjo, seorang muslim yang bermain sepak bola di kota Sidoarjo. Oleh karena itu penting untuk kita ingatkan sekali tentang agama yang mulia ini. Hendaknya kita pegang teguh, hendaknya kita totalitas di dalam berislam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Apa yang datang dari Islam maka wajib untuk kita terima. Apa yang ditentang oleh Islam maka wajib untuk kita jauhi dan hindari. Oleh karena itu, meskipun kita bermain sepak bola, tapi rambu-rambu Islam harus tetap kita jaga. Ya, jangan sampai kita menanggalkan keislaman kita gara-gara sepak bola. Ya, oleh karena itu kawan-kawan sekalian rahimani wa rahimakumullah, mengingatkan hal-hal yang perlu untuk kita perhatikan di dalam bersepak bola, tentang aturan-aturan Islam yang harus kita jaga. Insyaallah ada kurang lebih 6 poin, ya. Yang ngantuk ya ditahan dikit ya. 6 ini kalau cuma dibaca tok judulnya 15 menit selesai. Tapi kalau dibahas ya mungkin butuh waktu cukup lama. Tapi sekali lagi ini untuk mengingatkan kita, mumpung kita kumpul. Ya, kalau kita share kajian di grup ya mungkin enggak dilihat. Mungkin hanya dilihat judulnya apa ini, mulianya Islam, mungkin diabaikan. Tapi kalau mencari jodoh, wah ini ya, lihat mencari jodoh, ya ini mungkin akan dicari. Nah ini ya, mencari jodoh ya tetap ikut rambu-rambu Islam. Ya, jadi kita kuatkan dulu aturan-aturan Islam, khususnya dalam ya dunia sepak bola kita. Setelah itu insya Allah lebih mudah mencari jodoh, insya Allah. Taib. Yang pertama dan yang paling utama tentu saja tauhid. Dalam bersepak bola, tauhid kita jangan sampai pudar. Ya, meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang dapat mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Ini yang mungkin sering terjadi di dunia persepak bolaan. Gagal mencetak gol merasa wah, jangan-jangan tempat sana itu ada mistiknya. Ya. Atau sering kita dengar, wah sayang sekali Dewi Fortuna belum memihak kepada kita. Subhanallah, Dewi Fortuna siapa? Ya kalau naik Fortuner enak. Ya. Nah ini yang mendatangkan manfaat dan menolak madarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan kita tidak bisa ngegolkan ya bukan apa-apa. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 107, "Wa iyyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illahu, wa iyyuridka bi khairin fala rada li fadli, yusibu bihi man yasha'u min ibadihi, wa huwal ghafurur rahim." Ya. Dan sekiranya Allah menimpakan madarat, kegagalan pada dirimu, maka tidak ada yang bisa menyingkapnya.
Ya, kalau untuk urusan sepak bola, kalau Allah takdirkan kita nggak bisa ngegolkan, nggak bisa menang, nggak akan ada yang bisa menjadikan kita menang dan mencetak gol. Dan seandainya Allah inginkan kita kebaikan, ya, jika Allah menghendaki bagimu kebaikan, maka tidak ada yang bisa menolak keutamaan Allah. Allah memberikan, menimpakan sesuatu kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, dan Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, ingat teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita berusaha, berlatih, berdoa. Setelah itu kita serahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan nyalahkan apa misalnya ini mungkin lapangannya belum dijampi-jampi, ya. Ada lagi ya, supaya enggak kegolan pakai celana dalam diwalik, membawa jimat, ini sering kita jumpai. Sebelum masuk lapangan harus ada ritual dulu. Supaya apa? Supaya dapat keberuntungan. Bolanya dicium. Ya, bolanya dicium. Apa niatnya? Nah, ini perlu kita ketahui. Apa niatnya mencium bola? Ya, kalau kita merasa mencium bola ini untuk mendatangkan manfaat atau menolak madarat, ya ini syirik. Ya, tidak boleh. Tapi kalau kita hanya sekedar iseng, ya wallahu a'lam bishawab. Namun lebih baik ini dihindari. Ya. Menganggap ini akan mendatangkan keberuntungan, ya. Jadi sekali lagi ini masalah-masalah yang sepil, tapi ini masalah akidah. Main-main saja, nggak usah pakai ritual aneh-aneh. Toh sekali lagi sepak bola ini jujur saja hiburan bagi kita. Ya, kalau mau olahraga serius lari, ya. Tapi kita kalau suruh lari nggak mau, maunya ngejar bola. Ini menunjukkan kita sedang bersenang-senang. Ya, kita nggak nyari duit dari sepak bola, justru kita kalong duitnya urunan. Ya, kita mau membayar sesuatu untuk bersenang-senang. Ya, oleh karena itu teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak perlu kita melakukan hal-hal yang dapat membahayakan akidah kita. Ya, jadi ritual-ritual yang perlu untuk kita hindari. Ya, terutama jimat, ya, jambi-jambi dan lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka." Barang siapa yang menggantungkan jimat tamimah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Dalam model apapun, dalam bentuk apapun, dengan cara apapun. Oleh karena itu, ikhwan sekalian, kita perlu mengetahui bahaya kesyirikan. Kesyirikan adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-48 Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan orang yang berbuat kesyirikan maka tempatnya di neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-72, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga. Diharamkan surga artinya apa? Tempatnya neraka. Dan bagi orang-orang zalim tidak ada penolong. Maka sebagaimana kita mengharapkan ya kemenangan hanya dari Allah, kita pun juga harus menyadari kekalahan ini juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita rubah dengan segala macam bentuk kesyirikan. Kalaupun ternyata misalnya ada yang berbuat syirik kok menang, maka sekali lagi justru itu di antara ujian terbesar mereka. Allah akan jadikan mereka senantiasa berbuat syirik, ya, dan ini semacam istidraj. Allah akan terus berikan mereka kenikmatan, semakin syirik semakin membangkang, dan tentu saja totalan nanti di akhirat semakin besar dosa yang akan dipikul. Maka jaga, ya, teman-teman sekalian yang ada di komunitas MFS, jaga tauhid kita. Jangan sampai tatkala kita
masalah tauhid dijaga. Ya, kita saling mengingatkan, kita saling yaitu belajar. Ini yang pertama. Sisa berapa? 5. 5 berarti ya. Alhamdulillah. Semangat. Enggak ada ukti-uktinya di sini. Tidak apa ya? Taib. Yang kedua, jaga sholat. Ya, sekali lagi kita ini sedang hiburan. Wong kerja saja, jangan sampai melalaikan kita dari sholat, apalagi sekedar hiburan. Loh, ini turnamen dan lain sebagainya. Lagi-lagi turnamen apapun itu, sparring apapun itu hiburan. Kita niatnya senang-senang. Dapat teman baru, bisa adu kekuatan. Yang kalau menang ya nggak dapat apa-apa, kalah pun juga nggak dapat apa-apa. Ini semua hiburan sekali lagi. Ya, maka jangan tinggalkan sholat. Sholat itu rukun Islam, dan rukun itu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Satu rukun ditinggalkan maka bisa batal Islamnya. Hadis Jibril, hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi SAW, "Fa'akhbirni anil Islam." Kabarkan kepadaku ya Rasulullah tentang Islam. Maka beliau menjawab, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Rukun Islam yang 5 disebutkan. Yang pertama syahadat, 2 kalimat syahadat, yang kedua salat. Ya. Cukup ini menjadi peringatan kalau sholat itu jangan sampai ditinggalkan. Sholat wajib jangan sampai ditinggalkan, karena dia adalah rukun di dalam agama Islam. Ditambah lagi, sholat merupakan tiang agama. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu shalah." Pokok segala urusan itu adalah Islam. Tiang penyangganya sholat. Ya, tiang penyangganya sholat. Dan ini perumpamaan yang luar biasa, teman-teman sekalian ya. Pondasinya ada, Islamnya ada, tapi tiang penyangganya nggak ada, bangunan itu akan runtuh, ambruk. Ya Pak ya, Pak ya. Konstruksi. Konstruksi ya. Tiang penyangga ini pilar yang harus dijaga. Bangunan nggak ada penyangganya ambruk, atapnya ambruk, galvalumnya ambruk. Ya, semua yang ada di atasnya ambruk, dindingnya juga akan ambruk. Nah, ibaratnya Islam itu rukun dasarnya tauhid, syahadat, tiang penyangganya salat, haji, zakat, segala macam amal soleh itu di atasnya, ditopang oleh tiang penyangga. Kalau tiang penyangganya nggak ada, hancur bangunan itu, hancur Islam seseorang. Ya, maka kita sering mengingatkan jangan tinggalkan sholat. Kalau kita memilih waktu, ya pilihlah waktu yang itu setelah kita melaksanakan sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Ditambah lagi sholat adalah amalan yang akan dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, "Inna awwala ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu." Sesungguhnya amalan pertama kali seorang hamba yang akan dihisab pada hari kiamat salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau salatnya baik, maka dia beruntung dan sukses. Kalau salatnya buruk, maka sungguh dia binasa lagi, merugi. Nah, ini kita saling ingatkan ya.
Teman-teman yang belum sholat dulu sebelum kita latihan, sebelum kita bertanding. Ini sekali lagi harus dijaga. Jangan sampai kita membawa nama Islam Muslim Football Sidoarjo tapi kita nggak sholat. Nah teman-teman yang mungkin sholatnya masih terkadang lalai, ya tolong ditingkatkan. Penting sholat itu, ya. Nah seperti itu. Taib. Kemudian yang ketiga, ya, di antara aturan Islam yang perlu untuk kita perhatikan dan alhamdulillah ini meskipun sepele sudah bisa kita terapkan, yaitu menutup aurat. Menutup aurat. Nabi SAW pernah mengingatkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, ihfaz auratak illa min zaujatik aw ma malakat yaminuk. Jagalah auratmu kecuali di hadapan istrimu. Di hadapan istri boleh buka aurat. Yang punya saya tak pikir nggak ada bahas istri, ternyata ada ya. Ya. Jadi jangan tampakkan aurat kecuali di hadapan istri atau di hadapan budak. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya sering ingatkan menjaga aurat itu sebenarnya bukan hanya saat kita main bola di MFS, ya, dimanapun, di pasar, di jalan, di sekolah, tutup aurat. Ya, Nabi SAW suatu ketika dalam hadis riwayat Al-Bukhari pernah duduk di suatu tempat, lalu auratnya itu tersingkap. Kemudian datang Utsman bin Affan. Padha lanangi lho iki. Sama-sama lakinya, dan Utsman termasuk di antara sahabat dekatnya Nabi SAW. Maka ketika Utsman datang, wattaha, Nabi SAW menutup auratnya. Ini enggak pas sepak bola, pas duduk-duduk, pas santai. Ya, jadi seorang muslim, ya dimanapun dia berada, jaga aurat. Nah yang rajih, aurat laki-laki itu antara pusar sampai lutut. Ya, karena apa? Di hadis tadi, faqad inkafasha an rukbatihi aw rukbatayhi. Ketika Nabi sedang duduk, tersingkap auratnya, atau tersingkap satu lututnya atau keduanya, maka ketika Utsman datang, ghattaha, beliau menutupnya. Ini menunjukkan apa? Nabi SAW menutup lututnya. Nah, jadi batas aurat laki-laki pusar sampai lutut. Nah ini dijaga teman-teman ya. Sekali lagi kita hanya menyampaikan. Di sepak bola alhamdulillah kita sudah bisa menerapkan, diharapkan di tempat-tempat lain, dimanapun kita berada. Ingat, kita punya jati diri seorang muslim. Ya, jaga tutup aurat kita demi menjaga kehormatan. Taib. Yang keempat, ya, di antara hal yang perlu untuk kita perhatikan khususnya ketika kita bertanding, ketika kita duel. Nah, ini ya, jangan membahayakan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, la dharara wa la dhirara. Hadis yang sangat singkat tapi maknanya sangat luas. Jangan membuat madarat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Dalam artian sengaja. Ya, sengaja mencederai misalkan. Ya, sengaja melakukan sesuatu yang jelas-jelas membahayakan misalkan. Maka jangan, ya ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, ini hiburan. Kalau kita sadari ini hiburan, juga kita itu plong. Ya, mau dapat apa sih kita? Kalau kita nggak bisa, karena mungkin kita lambat, karena mungkin kita, ya wajar, mungkin kita bukan pemain, dan kita juga sudah tua-tua, gitu ya. Ya, jadi niat jangan sampai mencederai lawan. Adapun kalau tidak sengaja. Ya, ini poin berikutnya, kalau tidak sengaja, yang kelima nih ya, maka kita minta maaf. Minimal dengan bersalaman kita peluk. Ya. Namanya orang bisa salah, maunya kita kena bola, ternyata kena yang lain. Ya, minta maaf. Ya, minta maaf.
Nah, dalam hal ini kita perlu memperhatikan sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, man kanat indahu mazlamatun li akhihi, barang siapa yang dia memiliki tanggungan kezaliman bagi saudaranya, artinya dia menzalimi saudaranya sekecil apapun, mengganggu saudaranya sekecil apapun, falyatahallalhu minha, maka hendaknya ia minta penghalalan. Bahasa gampangnya njaluk sepuro, minta maaf. Ya, nggak ada masalah. Minta maaf bukan berarti kita lemah. Ya, apalagi ini termasuk di antara yang dituntut di dalam dunia olahraga, menjunjung sportivitas. Dalam masalah agama ini juga ternyata diperingatkan. Kenapa? Fa innahu laisa thamma dinarun wala dirhamun min qabli an yu'khadhu li akhihi min hasanati. Karena nanti di akhirat nggak ada dinar dan dirham untuk membayar kezaliman kita, sebelum nanti diambil dari saudaranya kebaikan-kebaikan tersebut. Kebaikan kita yang menzalimi tadi, kalau kita nggak minta maaf, dan orang yang kita cederai, ya, orang yang kita lukai itu tidak memaafkan, maka kebaikan kita akan dialihkan untuk dirinya. Fa illam yakun lahu hasanatun, tapi kalau kita enggak punya kebaikan, ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alaih, maka keburukan orang yang kita zalimi tadi akan dilimpahkan ke kita. Dan dalam hadis yang lain ada hal yang semakna, yaitu tentang hadis muflis, orang yang bangkrut. Memang pembahasannya itu umum. Siapa yang mengambil harta, siapa yang memukul, siapa yang menumpahkan darah, ya, siapa yang merusak kehormatan saudaranya, lalu dia tidak meminta maaf sehingga saudaranya itu menuntutnya, maka di hari kiamat itu akan diperhitungkan. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum datang kiamat, ya, kita datangi minta maaf. Apapun itu, kita telah berusaha meminta penghalalan. Nah, sekarang kalau kita yang dilanggar, maka sebaliknya Islam sangat menganjurkan kita untuk memaafkan. Ya, Islam sangat menganjurkan kita untuk memaafkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 199, "Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Jadilah pemaaf dan perintahkanlah yang baik, dan berpalinglah kamu dari orang-orang jahil. Ya, jadi untuk kita, kalau sekiranya kita dilanggar, yang lawan gak minta maaf, maka untuk kita maafkan saja. Ya, karena ini akhlaknya Rasulullah SAW. Gak usah kita ungkit-ungkit. Ya, jangan kita emosi, jangan kita meledak-ledak. Ya, sekali lagi ini demi kebaikan kita. Belum lagi kalau nanti diteruskan ya panjang nanti. Maka kita cukupkan. Nah, demikian pula Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang keutamaan memaafkan. Ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan. Tidaklah harta itu berkurang dengan sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan seorang hamba dengan sifat pemaafnya kecuali kemuliaan. Lihat, memaafkan itu justru mulia. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, kalau kita berada di pihak yang salah, entah sengaja atau tidak sengaja, ya namanya orang ya, kadang-kadang terus emosinya akhirnya sengaja mencederai, maka segera minta maaf. Ya, segera minta maaf. Jangan sampai kita menunggu dia yang menuntut minta maaf dari kita. Tapi kalau kita yang dicederai, maka hendaknya kita langsung memaafkan. Jangan diperpanjang. Ya, dan ini adalah akhlaknya Nabi SAW. Beliau itu memaafkan sebelum orang lain minta maaf. Dan beliau, ya, kalau ada sesuatu yang dirasa tidak beres, maka beliau bersegera untuk meminta maaf. Nah, seperti itu. Ini adalah poin yang kelima. Nah, berikutnya poin yang keenam. Yang terakhir ya. Ternyata ada 7. Kurang 2 berarti ya. Nggak apa-apa. Yang keenam, ini diantara hal yang perlu kita perhatikan,
Ya, jangan berdusta. Jangan bohong sekecil apapun. Kejujuran itu mengantarkan kepada surga dan kedustaan mengantarkan pada neraka. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bis-sidq, fa inna sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaknya kalian berkata jujur, karena kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan ke surga. Dan sebaliknya, wa iyyakum bil kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Jangan dusta, karena kedustaan akan mengantarkan kepada kefajiran dan kefajiran akan mengantarkan kepada neraka. Ya. Nah, dalam hal sepak bola ini, kalau sekiranya wasit salah, kita enggak hand ya. Tapi wasit mau menyemprit hand, ya sudah kita maafkan saja. Ya. Dalam hal ini kan kita merasa tertolimi, dihukum padahal enggak salah kan? Ya sudah. Sering kita ada wasit ya. Ya benar ini. Namanya wasit juga manusia. Nah, tapi kalau kita beneran hand, nah, fruit hand, tapi ketok gak ketok. Enggak handset, dusta ini. Ini dusta. Ya. Enggak hand ya. Ini dusta. Ya. Jadi akui saja kalau emang hand kena, ya sudah kita akui saja. Sedikit sit, nah itu mending itu ya. Yang penting nggak dusta ya. Yang penting kita sekali lagi ini akhlak Islam. Ya. Dan tidak akan rugi kita ngakui kesalahan itu. Apa? Kita hand tapi wasit nggak ngelihat. Nah ini gimana ini? Hah? Ada wasit. Iya, makanya kalau kita hand tapi wasitnya tidak melihat dan lain sebagainya, ini yang wallahu alam ini ya. Hah? Kalau jujur bagus. Hah? Kalau jujur bagus ya. Tapi sekiranya nggak jujur, ini yang jadi pembahasan. Apakah kita dusta? Kita dusta kalau ditanya, aslinya kon hand gak sih? Lah apa sih awakmu takon? Tergantung peraturan FIFA. Nah, ya saya rasa tidak sejauh itu ya. Yang penting kalau kita bermain dan tidak ada, wallahu alam, kalau tidak ada teguran dan lain sebagainya dan tidak ada pertanyaan, ya kamu hand gak? Ya, takutnya ini teman-teman musuh tahu wah MFS itu gak gembujuan. Nah, ini. Tapi enggak apa-apa jadi trademark kan nanti. Ya, jadi tim yang jujur, ya. Nah, jadi kalau misalkan tidak disemprit dan tim lawan tidak tanya, ya, maka wallahu alam bisawab, ya mungkin kita bisa teruskan pertandingan. Ya. Tapi kalau ternyata ada pertanyaan, ya. Kon hand gak sih aslinya? Ya aslinya hand. Nah ini, maka ya sudah, kita akui saja ya. Ini masalah sepele. Yang penting kita sekali lagi jangan dusta. Sekecil apapun jangan dusta. Dan dusta ini meskipun untuk membuat orang tertawa tetap berdosa. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzib liyudhika bihil qaum, wailun lah. Celakalah orang yang ketika bicara dia berdusta untuk membuat orang tertawa. Celakalah ya. Ini sekali lagi saya peringatkan, bukan hanya di lapangan, di grup juga sama. Ya, masalah-masalah sepele jangan dusta. Ya, hanya membuat orang tertawa. Ya. Jadi jaga ini. Sekali lagi orang kalau berkata jujur, bisa jujur, insyaallah Allah akan memberikan hasil yang indah, ya. Nah seperti itu. Itu yang keberapa? Keenam. Terakhir yang kelima. Kelima, ketujuh. Wis ngantuk iki. Makan udah siap belum? Hah? Ya mbok sambil disiapno. Ya, jadi selesai kita langsung ya. Ya, poin ketujuh.
Ya. Dapat poin ke-7 katanya. Baik ya, poin ke-7 itu hindari. Kita ini kan komunitas, ya. Hindari seruan-seruan jahiliyah. Apa itu seruan jahiliyah? Yaitu kita istilahnya menonjolkan atau berloyalitas secara mutlak kepada teman-teman kita saja. Bahasa gampangnya kalau enggak MFS enggak tak bolo misalkan. Oh apa itu? Oh saya MFS. Nah, sana apa? Nah, ya menonjolkan komunitas atau apapun itu adalah seruan jahiliyah. Nabi SAW pernah dihadapkan pada suatu kisah. Ada sahabat muhajirin dan sahabat ansor yang terjadi gesekan. Seorang sahabat muhajirin dengan seorang sahabat ansor. Maka sahabat muhajirin ini memanggil kawan-kawannya, ya lal muhajirin, minta dukungan dari sesama muhajirin. Yang ansor sama memanggil ya lal ansor, wahai teman-teman ansor. Kumpullah dua kubu, muhajirin dan ansor. Sampailah berita ini di hadapan Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, ma balu da'wal jahiliyah. Apa-apaan? Mengapa masih ada seruan jahiliyah? Da'uha fa innaha muntinah, tinggalkan karena itu hal yang menjijikkan. Lihat teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Muhajirin keutamaannya jelas di dalam Al-Qur'anul Karim. Ansar keutamaannya jelas di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah ridhoi keduanya. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan golongan pertama yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang ikut mereka, Allah ridha pada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Jadi sahabat muhajirin ini sudah dapat keridhaan Allah. Sahabat ansar sudah dapat keridhaan Allah. Tapi ketika ya stempel muhajirin dan ansor dijadikan ajang untuk saling bermusuhan, saling membanggakan diri, maka Nabi katakan ini jahiliyah. Nah kita MFS ada nggak dalam Al-Quran? Allah memuji MFS. Ya sahabat MFS karena ya sekarang kita sama-sama di MFS. Nggak ada. Ya, maka dari itu jangan sampai kita istilahnya apa ya, loyalitas, menjaga pertemanan ya karena tim, karena satu grup, karena satu komunitas, lalu yang lain kita musuhi. Jangan. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ini hanya wadah, hanya sarana. Jangan sampai dijadikan ajang untuk bermusuhan. Ya, kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap golongan bangga dengan apa yang dimiliki. Ya malu kita musuhan gara-gara ya apa namanya komunitas. Termasuk juga gara-gara misalnya fans club gitu ya. Ya, jangan sampai ya. Jangan sampai ngefans klub terus gara-gara ini kita saling bermusuhan. Ya saya lihat teman-teman mungkin bercanda ya, tapi hati-hati jangan sampai belabasan ya. Nanti ono sing, hah? Biru sampai mati. Oh itu ya. Yang ke pasar bawa kayak jersey apa ya? Ya ini kita mengingatkan sama-sama ya. Ya manusiawi lah kita suka dengan satu tim dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai ini jadi sarana untuk merendahkan yang lain, mengolok-olok yang lain. Ya saya merasa wajar lah kalau bercanda. Jadi saya ingatkan jangan sampai berlebihan, jangan sampai kalau kita sudah lihat ada yang wah ini kayak mulai nesu, hentikan, stop. Ya. Yang kita bully-bulian kadang-kadang itu khawatirnya ada yang salah paham, ada yang sakit hati, ya mending kita stop saja. Kita cari tema yang lain ya. Islam itu mempersatukan. Sekali lagi tidak ada persatuan dengan olahraga, tidak ada persatuan dengan apapun. Islam yang mempersatukan. Ya. Buktinya apa? Orang katanya persatuan dengan sepak bola ada atau banyak terjadi saling
tengkar gara-gara beda klub, ya, saling tawuran. Nah ini mana sepak bola olahraga menyatukan? Tidak. Ya, kalau perlu rival itu kita ya temani, ya kita saling menghargai ya. Nah seperti itu ya. Nah jadi jangan sampai kita saling bermusuhan, berteman itu gara-gara komunitas, gara-gara klub dan lain sebagainya. Nabi SAW ingatkan dalam hadisnya, awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Tali keimanan yang paling kokoh cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ini sudah. Kita cinta dia ya karena Allah. Bukan karena satu klub, bukan karena satu komunitas. Kita benci dia ya karena Allah, karena dia melanggar larangan Allah. Meskipun dia satu komunitas, kalau dia bermaksiat kepada Allah, ya kita harus ingatkan. Jangan gara-gara satu hobi, gara-gara satu komunitas dia salah kita bela. Nah ini tidak lillah, tidak fillah. Tapi ini lil hizb, fil hizb. Jadi apa? Bergolong-golongan tadi. Jadinya seruan jahiliyah. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah 7 poin yang mungkin ada di benak saya yang perlu untuk kita ingatkan di komunitas kita. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan Islam yang kafah. Kita bisa saling mengingatkan, ya kita semua punya kekurangan, tapi dengan majelis ini setidaknya kita ada pencerahan dan kita saling memotivasi. Jangan saling menyalahkan, jangan saling menyudutkan. Yang enggak tahu kita kasih tahu dengan baik. Belum tahu atau sudah tahu tapi masih melanggar, ya kita ingatkan dengan baik. Ya jangan sampai kita jauhkan dia. Sudah syukur kita dengan teman-teman kita mau bergabung, akhirnya bisa nambah teman, nambah ilmu. Masalah belum bisa mengamalkan, ya semoga Allah kasih hidayah, kan gitu ya. Baik teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini, karena saya tidak membuka sesi tanya jawab, jadi cukup kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Matikan. Gimana Jar? Ya ini sudah ditutup ya, jadi bebas.